Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latmi Ekasari dengan NIM 209250074, mahasiswi RPL Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Ingin membacakan makalah yang berjudul Kebutuhan Hak dan Kewajiban Anak Berkebutuhan Khusus, Intervensi, Terapi, Bimbingan, Konseling, serta PAUD Inklusi dengan dosen pengampu Dr. Ridwan SPSI, MPSI dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Latar belakang dari materi ini adalah anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan karakteristik sehingga memerlukan layanan pendidikan dan perhatian khusus untuk berkembang secara optimal. Kedua, hak ABK telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 termasuk hak dan kewajiban kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi. Pendidikan inklusi menjadi upaya penting untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi ABK tanpa diskriminasi. Dukungan intervensi dini serta pelaksanaan pendidikan inklusi masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Rumusan masalah: apa saja yang dibutuhkan hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan? Bagaimana bentuk intervensi, terapi, bimbingan, dan konseling yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus? Bagaimana penerapan pendidikan PAUD inklusi dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus? Menganalisis kebutuhan, hak, dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Menganalisis bentuk intervensi, terapi, bimbingan, dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Menganalisis penerapan PAUD inklusi dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Intervensi anak berkebutuhan khusus menurut Wardani, anak berkebutuhan khusus merupakan anak karena kelainan yang dimilikinya, memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan potensi secara optimal. Wardani dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa kelainan tersebut dapat berada di bawah normal, dapat juga di atas normal, sehingga sebagai dampaknya diperlukan pengaturan khusus dalam pelayanan pendidikan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus: tunanetra dengan hambatan penglihatan, tunarungu dengan hambatan pendengaran, tunagrahita dengan kecerdasan jauh di bawah rata-rata, tunadaksa cacat fisik, autisme, gangguan proses perkembangan neurobiologis berat terjadi dalam 3 tahun pertama kehidupan. ADHD, gangguan neurologis yang dipicu oleh berbagai faktor termasuk kelainan di otak, faktor keturunan, dan kesehatan saat bayi. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus: kebutuhan fisik, menyandang kelainan atau ABK memiliki kebutuhan fisik dan kesehatan sesuai dengan jenis kelainannya agar dapat beraktivitas secara mandiri. Mereka memerlukan fasilitas pendukung seperti rem lift, tongkat bagi tunanetra, dan alat bantu dengar bagi tunarungu. Selain itu, ABK juga membutuhkan layanan kesehatan khusus seperti physical terapi, occupational terapi, dan speech terapi. Physical terapi membantu gerakan tubuh di bagian bawah, sedangkan occupational terapi berfokus pada gerakan tangan dan motorik halus. Pemenuhan kebutuhan kesehatan ABK melibatkan berbagai tenaga ahli seperti dokter terapis, ahli gizi, dan perawat sesuai dengan kondisi yang dialami. Kebutuhan pendidikan: kebutuhan pendidikan penyandang keluar biasaan mencakup layanan khusus sesuai jenis kelainannya seperti bina persepsi bunyi bagi tunarungu, bimbingan mobilitas dan huruf braille bagi tunanetra, serta keterampilan hidup sehari-hari bagi tunagrahita. Selain itu, semua ABK membutuhkan pelatihan keterampilan vokasional dan bimbingan karir agar dapat bekerja dan hidup mandiri. Pemenuhan kebutuhan tersebut melibatkan berbagai tenaga profesional seperti guru pendamping khusus, psikologi, audiologi, speech terapis, bimbingan, serta guru pendidikan jasmani khusus mampu memberikan program sesuai kondisi kebutuhan anak ABK. Kebutuhan sosial dan pengembangan. Sosialisasi merupakan kebutuhan penting bagi penyandang kelainan, namun seringkali sulit dipenuhi karena keterbatasan yang dimiliki. Berbagai kondisi seperti masa remaja, pergaulan
pekerjaan, sehingga kehidupan berkeluarga dapat menimbulkan masalah sosial dan emosional, terutama bagi tunarungu dan tunagrahita yang memerlukan perlindungan serta pendampingan khusus. Oleh karena itu, dukungan dari pekerja sosial, psikolog, dan ahli bimbingan sangat dibutuhkan baik untuk membantu ABK maupun keluarganya agar dapat menerima kondisi anak dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Kebutuhan pengembangan diri pada anak berkebutuhan khusus bertujuan membantu mereka mengembangkan potensi, keterampilan hidup, dan kemandirian sesuai dengan kondisi masing-masing. Pemenuhannya memerlukan dukungan keluarga, guru, tenaga profesional, serta metode pembelajaran individual yang sesuai agar ABK dapat berkembang optimal, berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Anak berkebutuhan khusus, ABK memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Anak ABK berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai kebutuhan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosialnya. Pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak memiliki hak dan kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Sekolah inklusif menjadi sarana penting untuk mengurangi diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang menerima ABK. Prinsip education for all ditegaskan dalam Konferensi Salamanca 1994 sebagai dasar pendidikan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Kewajiban anak berkebutuhan khusus, ABK wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6. Setiap warga negara termasuk ABK bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan. ABK memiliki kewajiban menghormati hak orang lain dan mentaati aturan yang berlaku. ABK juga wajib berlaku sopan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan taat hukum. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang tanpa perlakuan istimewa. Intervensi anak berkebutuhan khusus, pengertian dan tujuannya. Intervensi ini adalah layanan stimulasi diberikan sedini mungkin kepada anak dengan hambatan perkembangan untuk mengoptimalkan potensi sesuai kebutuhan individu. Penting diterapkan di PAUD karena masih banyak guru dan lembaga yang belum siap menangani kebutuhan ABK secara optimal. Manfaatnya, mengembangkan kemampuan anak sejak dini, membantu guru memahami strategi pembelajaran yang tepat, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih suportif dan inklusif. Dasar teorinya berdasarkan konsep zona perkembangan proksimal ZPD Vygotsky, anak dapat mencapai kemampuan baru dengan bantuan guru dan orang tua atau terapis. Pendamping berperan sebagai fasilitator untuk membangun anak mencapai perkembangan optimal. Faktor keberhasilannya, identifikasi dini yang tepat, kolaborasi guru, orang tua, dan tenaga ahli. Pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kebutuhan anak. Intervensi anak berkebutuhan khusus, bentuk intervensi dan jenis terapi ABK. Yang pertama, intervensi berbasis terapi. Fisioterapi, motorik kasar dan kekuatan tubuh. Terapi bicara, komunikasi dan bahasa. Sensori integrasi, pengolahan rangsangan indera. Terapi perilaku, membentuk perilaku positif. Terapi okupasi, kemandirian, dan motorik halus. Yang kedua, intervensi pendidikan, program pembelajaran individual. Yang kedua, pendidikan inklusi, penggunaan alat bantu dan teknologi asistif, strategi, task analisis, prompting, modeling. Kemudian ketiga, intervensi keluarga dan lingkungan, early intervention, usia 0 sampai 6 tahun, psikodukasi orang tua, konsistensi, rutinitas di rumah. Jenis terapi untuk ABK, terapi bicara, melatih komunikasi verbal dan nonverbal. Terapi okupasi, membantu aktivitas sehari-hari dan sensory integration. Terapi perilaku, meningkatkan fokus, interaksi sosial, dan pengolahan emosi.
Fisioterapi meningkatkan keseimbangan berkoordinasi dan kemampuan gerak anak. Bimbingan dan konseling. Definisinya, bimbingan dan konseling atau BK adalah layanan bantuan profesional untuk membantu ABK mencapai kemandirian, penyesuaian diri, dan pengembangan potensi secara optimal melalui pendampingan dan konseling. Layanan BK membantu ABK memahami diri, mengatasi hambatan belajar, perilaku, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial dan sekolah. Dilakukan melalui wawancara tatap muka atau virtual antara konselor dan ABK sesuai kebutuhan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak. Tujuan BK bagi ABK membantu penyesuaian diri dan penerimaan kondisi anak, mengembangkan potensi bakat dan kepercayaan diri, melatih kemandirian dan pengambilan keputusan, mengatasi masalah belajar emosi dan perilaku, memperdayakan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Peran guru dan konselor, fasilitator menyediakan lingkungan dan layanan sesuai kebutuhan ABK, motivator, edukator membangun rasa percaya diri dan karakter positif. Kolaborator bekerja sama dengan guru GPK dan orang tua. Mediator menjembatani komunikasi antara anak, sekolah, dan lingkungan. Konselor membantu penyelesaian masalah emosional dan perilaku anak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD inklusi. Pengertiannya, PAUD inklusi adalah sistem pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus ABK dengan anak reguler dalam lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas serta menghargai keberagaman kemampuan dan kondisi anak. Strategi pembelajarannya, kurikulum fleksibel, pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar ramah anak, kolaborasi guru, GPK, orang tua, dan tenaga ahli. Tujuan PAUD inklusi, pertama, kesetaraan hak semua anak mendapat layanan pendidikan yang layak, menghargai keberagaman, menanamkan sikap toleransi sejak dini, optimalisasi potensi pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Interaksi sosial membangun hubungan positif antara ABK dan anak reguler. Prinsip pendidikan inklusif, semua anak bisa belajar. Pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi, keberagaman adalah kekuatan, sistem sekolah menyesuaikan kebutuhan anak. Kendala dan sosialisasi, kendala keterbatasan SDM, sarana, dan pemahaman guru tentang ABK. Solusi pelatihan guru, kerjasama dengan orang tua dan profesional. Kesimpulan dari PPWT ini adalah anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan dan penanganan khusus agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan. ABK memiliki berbagai klasifikasi seperti tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, autisme, dan ADHD dengan karakteristik serta penanganan yang berbeda-beda. Kebutuhan ABK meliputi aspek fisik, pendidikan sosial, emosional, pengembangan diri yang memerlukan dukungan keluarga, sekolah, dan tenaga profesional. ABK memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi serta menjalankan kewajiban sesuai kemampuan mereka. Intervensi dini, terapi bimbingan dan konseling, serta PAUD inklusi berperan penting dalam membantu ABK mencapai kemandirian dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Saran, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas, sarana prasarana, serta kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif agar ABK mendapatkan layanan yang optimal. Guru dan tenaga pendidik perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang penanganan ABK melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. 3. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam memberikan perhatian, dukungan, serta bekerja sama dengan sekolah dan tenaga profesional dalam mendampingi perkembangan anak. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap ABK
agar tidak terjadi diskriminasi dan tercipta lingkungan yang inklusif. Demikianlah pembacaan PPT saya hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.